Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman yang nonton video ini. Perkenalkan, saya Kadek Sri Martini dari UPBJJ Denpasar, jurusan akuntansi. Dalam video ini, saya akan memberikan tips-tips atau kiat sukses kuliah di UT yang katanya gampang-gampang susah. Kenapa? Gampangnya, kamu hanya tinggal membaca modul dan tidak perlu repot-repot pergi ke kampus setiap hari untuk ketemu dosen. Nah, susahnya apa? Kamu hanya membaca modul, berikutnya langsung ujian. Kalau begitu, nilai kamu hanya murni dari ujian saja. Tidak terbantu dari nilai lain seperti di perkuliahan reguler. Di perkuliahan reguler biasanya ada kuis, UTS, presentasi, dan tugas lain-lain. Kalau kamu tidak pandai menguasai modul, nilai ujian kamu tidak akan baik. Imbasnya, IP kamu juga tidak akan baik. Oke, apa saja tips-tips kuliah di UT? Yang pertama, banyak membaca modul. Kuliah di UT, kamu tidak perlu repot-repot mencari referensi pedoman belajar kemana-mana, karena sudah ada di modul. Soal ujiannya pun bisa diambil dari materi yang ada di modul. Syaratnya, kamu harus rajin belajar, salah satunya dengan banyak membaca. Dengan membaca tersebut, kita juga bisa sambil menyiapkan stabilo atau pulpen berwarna untuk menggarisbawahi hal-hal penting yang ada dalam modul. Bisa juga dengan membuat catatan atau note di bagian ruang yang kosong yang terdapat pada modul. Tips yang kedua yaitu adalah membuat ringkasan. Jika kamu tergolongan yang rajin dan banyak waktu luang, cara ini juga sangat efektif. Kamu tinggal menyiapkan kertas, kemudian buku kecil guna menjalin kata-kata yang menurut kamu penting dalam modul. Kemudian kamu baca kembali ringkasan tersebut untuk pegangan kamu belajar. Jadi, kamu tidak perlu repot-repot membaca modul lagi. Yang ketiga, membuat peta konsep atau mind map. Buatlah semenarik mungkin peta konsep yang kamu buat agar kamu tertarik untuk selalu membacanya. Lebih bagus lagi kalau kamu tempelkan peta konsep itu di dinding, agar kamu bisa sering melihat dan membacanya. Yang keempat, membaca soal-soal latihan. Soal-soal latihan ini di modul sudah ada di setiap akhir kegiatan belajar. Soal-soal tersebut dibuat dengan sistem pilihan ganda, seperti yang ada pada ujian. Ada kunci jawabannya juga, jadi kamu bisa mengukur kemampuan kamu dengan mencocokkannya dengan kunci jawaban. Yang kelima, yaitu mengikuti tutorial. Ini adalah cara yang paling aman untuk membantu kamu agar dapat nilai yang baik. Ya, tutorial akan membantu 50% nilai kamu dan 50% lagi dari nilai ujian. Misalnya, kamu mendapat nilai 90 dari tutorial dan dapat nilai 50 dari ujian. Kemudian, keduanya akan ditambah dan dibagi 2. Maka, nilai kamu akan menjadi 70. Lumayan kan nilai kamu jadi B? Jika dibandingkan, kamu hanya mengikuti ujian tanpa mengikuti tutorial. Nilai kamu yang akan digunakan adalah murni nilai ujian, yaitu 50, sehingga kamu akan mendapatkan D. Tutorial di UT ada 2, yaitu TTM dan Tuton. TTM itu adalah tutorial tatap muka yang merupakan sistem perkuliahan yang ditetapkan oleh UT berupa mahasiswa belajar langsung dengan tutor di hari weekend, Sabtu atau Minggu. Yang kedua, tutorial online, yaitu kegiatan belajar yang diselenggarakan oleh UT Pusat di situs e-learning UTAC.id. Yang keenam, sering bergabung dengan teman-teman. Bergabung dengan teman di sini bukan bergabung dengan teman-teman rekan kerja, teman main, atau teman kamu yang tidak mengetahui mengenai UT. Tetapi teman yang dimaksud adalah teman yang kuliah dan memiliki pikiran positif mengenai UT, yang dapat memotivasi kamu untuk tetap bersemangat kuliah di UT. Yang ketujuh, mengikuti ujian. 6 hal di atas akan sia-sia jika yang satu ini kamu lewatkan.
Ujian merupakan tugas pokok bagi semua mahasiswa. Jika kamu tidak melaksanakan ujian, bisa dijamin nilai kamu tidak akan keluar atau E. Sebenarnya, mengikuti ujian saja sudah cukup untuk kamu dapat nilai. Namun, jika kamu tidak membaca modul atau mengikuti tutorial dan langsung ujian saja, nilai kamu akan murni dari hasil ujian. Dan tips yang terakhir adalah banyak berdoa. Ini tidak kalah penting. Kita sebagai makhluk beragama pasti mengerti bahwa doa merupakan hal yang tidak boleh dilupakan. Doa merupakan awal yang harus kita jalani sebelum melakukan usaha. Seberapa keras usaha kamu juga jangan melupakan Tuhan. Usaha kamu akan dimudahkan jika diiringi dengan banyak berdoa. Sekian tips yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk masa sekarang maupun di kemudian hari. Sampai jumpa di video yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment teman-teman.